Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya untuk Bapak Ibu guru wali murid yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan prinsip pendidikan yang memerdekakan menuju karakter profil pelajar Pancasila. Perlu Bapak Ibu wali murid ketahui bahwasanya pada tahun ini kita sudah menggunakan model kurikulum yang berbeda dibanding dengan tahun-tahun yang kemarin, di mana pada prinsip pembelajarannya sebenarnya hampir sama. Hanya di sini ada penekanan khusus berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Merdeka Belajar yang telah disampaikan oleh Bapak Menteri kita Nadiem Makarim bahwasanya saat sekarang kita harus bisa meninggalkan paradigma lama bahwasanya guru itu adalah salah satunya penyampai informasi dan semua siswa adalah sama. Itu adalah gambaran paradigma yang lama. Dengan paradigma yang baru adalah bagaimana guru sebagai motivasi dan murid itu unik dan berdiferensi. Inilah yang dimunculkan berkaitan dengan Merdeka Belajar itu sendiri. Kata-kata merdeka belajar berawal dari kata merdeka yang artinya bebas dari segala bentuk atau independen. Kemudian belajar adalah petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diruntut, atau dalam bahasa lain adalah berguru. Jadi bagaimana kita itu mau belajar, mau mengerti dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Kemudian mereka belajar di sini adalah suatu pendekatan yang dilakukan supaya siswa dan mahasiswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Hal ini dilakukan supaya para siswa dan mahasiswa bisa mengoptimalkan bakatnya dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Disinilah berkaitan dengan mereka belajar diharapkan kenapa siswa itu bisa memilih pelajaran yang diminati. Ya, berikutnya mereka belajar fokus pada asas kemerdekaan dalam menerapkan materi yang esensial dan fleksibel sesuai dengan minat, kebutuhan, dan karakteristik dari peserta didik. Sehingga kalau zaman dulu Bapak Ibu guru yang menentukan berkaitan dengan kebiasaan anak, tapi sekarang enggak. Justru anak yang kita memberikan materi pembelajaran berkaitan dengan apa minat anak tersebut. Yang berikutnya sesuai dengan falsafah yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya ing ngarsa sung tulodo ing madya maun karsa dan tuturi handayani. Di situ pakem hal yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh tokoh pendidikan, di mana di depan kita harus bisa memberikan contoh, di tengah kita harus bisa memberikan prakarsa, dan di belakang kita harus bisa mengayomi keberadaannya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwasanya anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ya. Kemudian beliau juga berpesan, memayu hayuning sariro, memayu hayuning bangsa, memayu hayuning bawana. Artinya apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu harus bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan juga bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Berikutnya, profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia bagi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila, dengan 6 ciri utamanya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian, ya, pengertian dari Merdeka Belajar berkaitan dengan itu adalah merupakan sebuah gagasan untuk mengembalikan hakikat belajar pada fitrahnya. Skema pembelajaran yang mekanistik selama ini telah menjadikan proses belajar memaknai. Kemudian mengapa itu terjadi? Karena beberapa saat ini ruang eksplorasi guru dan sekolah terbatasi oleh beragaman peraturan, sementara ruang eksplorasi murid terbatasi oleh standarisasi kurikulum. Hal tersebut perlu ditransformasi. Nah, dengan adanya Merdeka Belajar, murid, guru, dan sekolah diberikan ruang yang besar untuk menumbuhkan kembali daya pembelajarannya
dengan memilih dan mengembalikan skema pembelajaran secara mandiri. Kemudian ada 3 hal yang perlu dikembangkan, yaitu mandiri, komitmen, dan reflektif. Disinilah mereka belajar kita harus ada mandiri, dalam artian mampu mengatur prioritas dan menentukan cara-cara yang sesuai dengan untuk belajar secara adaptif. Yang berikutnya, komitmen adalah berorientasi pada tujuan dan pencapaiannya. Kemudian reflektif adalah mengevaluasi diri, mengevaluasi dirinya sendiri terhadap kelebihan dan keterbatasannya, paham akan hal-hal yang perlu ditingkatkan dan bagaimana melakukannya, mampu menilai pencapaian kemajuannya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih waktunya, dan dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.